Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, bersyukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berikan nikmat dan kurnia-Nya kepada kita. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kepadang kita telah mendiskusikan pula salah satu syarat di dalam pelaksanaan haji adalah adanya aman dalam perjalanan, aman harta, aman nyawa. Kemudian kini kita lanjutkan di dalam kitab I'anatul Talibin bab haji juz kedua halaman 283. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syurita lil wujubi 'alal mar'ati ma'a ma dzukira ay yakhruja ma'aha mahramun aw zaujun aw niswatun thiqatun walau imau. Disyaratkan pula terkait dengan kewajiban haji terhadap perempuan adalah apa yang sudah disebutkan sebelumnya, ay yakhruja ma'aha mahramun, bahwa perempuan itu keluar atau berangkat besertanya ada mahram atau zaujun atau suaminya, au niswatun thiqatun atau dengan perempuan yang bisa dipercaya. Memang ada pengkhususan terhadap perempuan yang akan berangkat untuk haji, maka harus ada diiringi atau bersama dengan suaminya atau mahramnya. Kalau bahasa fikih itu mahram, kalau dewa kan lah tasabuh istilahnya muhrim. Mungkin kurang populer bahasa Indonesia, lebih disebutkan muhrim. Kalau bahasa nahwu sarafnya mahram itu adalah orang yang haram dinikahi. Itu kalau perempuan mau pergi haji harus ada bersamanya atau diiringi dengan suaminya. Walaupun perempuan itu dengan perempuan atau perempuan yang dipercaya, walaupun perempuan yang dipercaya itu adalah budak perempuan, itu kan dulu ketika masih ada budak. Ba'am kota katubana wa dzalika li hurmati safariha wahdaha, karena haramnya berjalan perempuan dalam kesendiriannya. Aku onggok kaji kita caliak ke dalam. Jadi itu adalah terkait dengan berangkatnya perempuan haji, seyogyanya perempuan itu harus berangkat dengan suaminya. Kalau ada suaminya bah jom mahramnya lah. Sianan kategori mahram itu tadi. Kok anak alai abah kakak jadi yang perempuan kok tadi istilahnya ketika didampingi oleh orang mahramnya tersebut, dia merasa aman, merasa terlindungi. Karena memang aku tentu harus para lulu illat wa dzalika li hurmati safariha wahdaha, karena memang perempuan ko nak boleh dipalapeh jalan surang doh. Ya piti wajib tapi dengan perempuan lain kan. Kawan warna lain kan.
orang perempuan yang bisa dipercaya. Itu adalah kondisi di mana pada saat situasi yang kan itu memang terjadi perdebatan lah tentang dalilnya kau tadi, karena memang secara teks itu memang ada hadis la tusafiril mar'atu yaumaini illa wa ma'aha zaujuha au mahramun. Itu hadis mengecian. Jadi kan tadi ada pernyataan fikih itu bahwa kau ndak boleh padusika berjalan seorang, karena memang ada dalil atau hadis mengatakan jangan perempuan itu berjalan sampai 2 hari, kecuali kalau lebih dari 2 hari itu inyo ada suaminya atau mahramnya. Itu hadis. Itu kini, itu kan istilahnya. Kalau lah kini kan muncul pertanyaan bahwa menurut hukumnya kini. Kalau kini kan dianggap bahwa dalam situasi awak kini, apalagi Indonesia kota masuk situasi awak masih aman lah. Berjalan orang perusi di daerah wako, kalau tidak mencingamu ina orang kasado jelian nak. Nyo kalau di tempat lain kan yo apa yo lewat perusi ko raso lewat Allah nama itu ya. Begitu anunya dahsyat dan menceliaknya. Kalau dewa Indonesia ko mungkin lah mungkin menjadi habit kebiasaan biasanya gitu. Nyo mungkin orang sesekali menceliak gitu ya. Mungkin orang waktu lah cok mencaliannya, mungkin atau lah dipacaliannya mungkin nama baanya dia lain itu. Nah, secara hukum, secara dasar memang itu ada hadisnya, ada dalilnya. Tapi para ulama memang merujuk kepada beberapa riwayat yang lain, pendapat-pendapat yang lain. Ma ilatnya, apakah ilatnya itu adalah soal keamanannya atau soal larangan kesendiriannya? Kalau dalam tuntutan zaman kini contohnya, boleh kini banyak perempuan yang profesional, hanya berdinas. Tidak mungkin loh dia surat tugas de pimpinannya langsung beserta suamimu je. Aku berdasarkan hadis maka ditugaskan beserta suamimu. Apa cara anggaran suaminya? Tidak ada di dalam dana di kantornya itu contohnya. Jadi memang untuk menjaga itu perlu ada perempuan lain yang bisa dipercaya. Sebagai temannya kan banyak opsi ya kawan. Opsi tadi adalah pertama mahram. Kalau tidak ada mahram suami. Kalau tidak ada suami beserta perempuan yang bisa dipercaya. Berarti tentu adalah perempuan yang tidak dipercaya begitu. Bekonya dititipnya kok akhirnya pajuan lo kau orang kan ada lo tuh. Tu dikenalilah nyokok sakampung atau sadaerah ataulah dalam klotere ataulah dalam kelompok atau ba'a itu. Tapi nan kajinya adalah perempuan memang dilarang untuk berjalanan lebih dari 2 hari. Kalau yang berjalan harus beserta suami, harus beserta mahram. Kini sebulan lagi sebulan lebih, sebulan tinggalnya lagi. Itu bulan tinggalnya Pak Baca. Karena apa lahirnya terus tinggalnya Pak Baca Iya, itulah itu nasib kita laki-laki lah dia. Soalnya nak lonan, kadang-kadang yo lah dikirim surat amma aja nanya. Itulah kami lah maklum donya. Ba'alo kedekatan batin anak kama itu ba'alai. Abahku kan enggak mau diajak loh, kami jangan tinggal. Ndak sakurangnya kan baso basi kalau bekeciannya bak nama lo diajak iko baso basi aja nado ro. Nyamak pada abak mengala bak siko aja. Kalau maknya do nek seto bak mengat. Ayolah lama ngalo tu canyang je lain. Jadi adalah ayat yang lain, hadis yang lain, la tusafiril mar'atu salasata ayamin illa ma'adzi mahramin. Intinya hampir sama. Kalau tadi 2 hari, nah kini kalau lah 3 hari kecuali harus beserta mahram.
di dalam riwayat Barid atau wa fi riwayatin Baridan illa ada dalam riwayat lain illa wa ma'aha mahramin. Jadi ma'aha mahramun. Jadi ada 2 hari, ada menyebut 3 hari, ada menyebut 2 hari, ada 3 hari. Jadi kau soal perjalanan perempuan tidak boleh berjalan sendirian kalau memang kondisi keadaan. Kalau dulu tu kan banyak penyamun, banyak pengintai, padusi ko yo bana nyo pakai banyak haratu dan melekat perhiasan yang melekat tu babilih maturang menceli gitu. Ayo mengundang maliang. Tapi di Makkah sampai gini Ya. kalau naik taksi tidak boleh duluan polisi. Laki-laki lah ya. Karena di lariannya ada Iya, dia lariannya betul. turun tak itu lah tidak boleh. Ya karena di situ tu ya memang yo baala ya. Berbeda budaya Jawa itu. Kalau ada wak mencari yang tak baala ya, mencari polisi itu dia kan lah baal lah biasa lah. Mungkin dia nak nampak dia mungkin. Ya makanya hati-hati, memang hati-hati kalau mana bisa dibusamun budaya orang di budaya awak dah. Mangko kalau wala keluar, mangko wa ingat lain. Hati-hati nak bisa jalan surang-surang. Orang Minang kalau mengecian pulau, jalan surang sio-sio, jalan berdua. Pokoknya bertiga lah itu. Bahkan di dalam pembahasan wa in kasura, walaupun perjalanan pendek, perjalanan dake, tetap adalah orang yang bersamanya. Au kanat fi kafilatin azimatin. Ampe jadi atau ada perempuan itu adalah pada fi kafilah azimatin, pada rombongan yang banyak. Lah, kalau lai rombongan apa ada? Jadi ada ampe pilihannya tadi. Pertama adalah bersama mahram, yang kedua bersama suami, yang ketiga bersama perempuan yang dipercaya, yang keempat adalah bersama rombongan besar, rombongan kafilah. Itu anunya tu. Walaha bila wujubin an takhruja mamrati sikatin di adai fardil Islam. Jadi bagi perempuan itu dengan sesuatu yang tidak wajib, bahwa dia boleh keluar beserta satu orang perempuan yang dipercaya untuk melaksanakan fardu Islam. Itu boleh. Kalau pokoknya adalah walaupun dengan satu perempuan. Bagi perempuan yang akan melakukan fardu Islam, ada orang nan mendampinginya. Mungkin ko ada juanak lah, juanak padusi, ko juanak laki-laki, atau mahram yang lain. Walaisa laha, dan tiada kewajiban bagi perempuan, walaisa laha, dan tiada bagi perempuan al khuruju, keluar li tatawwu. Jadi padusi nak boleh keluar untuk mengalajuan sama yang sunai, ibadah-ibadah sunai dokter dan sunai. Kalau dewa kan situasi awal aman. Kalau tempat lain ko padusi jalan subuh sekolah tangko mah. Kau lihat di mana kau ada doang sekarang. Kau ada doang. Awak aman insyaAllah. Walau ma'anis watin kathiratin, walaupun bersama perempuan yang banyak. Kalau yang sifatnya untuk sunat-sunat, itu sebenarnya tidak menjadi kewajiban untuk keluar keluar walaupun itu dengan rombongan perempuan yang banyak. Wa in kasura safar, walaupun perjalanannya pendek. Au kanat syauha, walaupun padusi itu bentuk buruk rupa je. Wa bayuna basoye. Walaupun buruk mana tak boleh keluar dah je. Itu kesal. Memangnya mangga orang bentuk. Memang rupa itu kan bentuk, itu kan mengundang. Mengundang kalau nyancak itu cerita pertama. Nya dulu untung awak enggak ancak dah. Seluruh ini perempuan itu kan samanya menarik. Iya. Seluruhnya. Kau kalau ikut kan disebutnya kan buruk rupa.
Walaupun buruh rupa bana, jadi ndak bentuk rupa dia kecil ni mesti sado yang lain kan menarik. Berarti ndak jo buliah doh kalau nyo bajalan surang untuk melaksanakan tatawwu ibadah-ibadah sunat. Walaupun tapi kalau dewa kini kan memang ajaran alepai perjalanan dinas ke kamai menconcong surang ke bandara. Kini aman. Insyaallah habis ziarah tanggal 2 Maret. Wa qad sarrahu bi annahu yahrumu 'alal makkiyati tatawwu' bil umrah minat tan'im ma'an nisa. Jadi disyarah oleh banyak ulama bi annahu sesungguhnya haram terhadap perempuan Mekah untuk melaksanakan ibadah sunat dengan umrah dari tan'im beserta perempuan. Jadi di Makkah tuh di masyarakat Makkah, Makkiyah orang Makkah, perempuan Makkah haram inyo melakukan tatawwu dengan umrah. Yo cocok je beli umrah dari Tan'im kan. Takah tu sampai mikat kau. Sampai mikat kalau di Makkah waktu mikat anak di Tan'im. Kalau dari Madinah kan dari Bir Ali. Jadi begitu kondisinya yang menjelaskan terkait dengan kehati-hatian di dalam berislam menjaga kehormatan perempuan. Berarti meminimalisir risiko. Begitulah proteksi Islam, bahwa potensi terjadinya kejahatan-kejahatan terhadap perempuan, pelecehan terhadap perempuan dan segala macamnya itu sudah diproteksi. Jangan perempuan mau undang gitu, supaya jangan mau undang jangan malah keluar. Iko doa cuma pai berjalan kaki sama subuh, aduh je nan bonda. Ayalah itulah Josia nama kira tu. Ni ada anak berjalan dari kaki area ke tepi kan. Itu contoh mengada awak berjalan surang, berjalan para siang banyak kita. Amanga namanya. Artinya adalah bahwa mangko seperti iko Islam bukan Islam itu mengungkung perempuan, bukan diskriminatif, tetapi adalah menjaga kehormatan perempuan dan kehormatan manusia dan peradaban. Karena letaknya kan di situ. Patangko ambu baca nonton di salah satu kabupaten 60 lebih perempuan pelajar SMP mengajukan hak istimewa. Apa setelah dalam undang-undang pernikahan itu kan perempuan itu bolehnya nikahnya di usia 19 tahun. Sementara anak-anak SMP mulai 15 tahun hamil. Di mana melakukan di hotel, di acara-acaranya. Nyo mintalah dispensasi ke pengadilan supaya nyo bisa dinikahkan. Iko fakta hari ini. Kalau menurut undang-undang pernikahan kan tentang pendewasaan usia perkawinan. Itu undang-undang membolehkan pernikahan terhadap perempuan itu adalah minimal usianya 19 tahun. Tidak boleh di bawah usia 19 tahun. Di gua ada tercatat di bawah 19 tahun ini, Mas. Alah. Iya, maksudnya masih ada enggak pernikahan di KUA yang terdaftar di usia di bawah 19 tahun? Berarti itu melanggar undang-undang. Dengan kondisi seperti itu, kondisi yang memang terpaksa dinikahkan. Jadi makanya di daerah lain itu kan memang usia di bawah 19 tahun itu tidak boleh dinikahkan karena larangan di undang-undang. Tetapi banyak anak-anak pelajar ada 60-an saja tu, patang terbaca pun itu baca melapor yang menggugat ke pengadilan, dia minta hak dispensasi. Itu balai kan ikut segala macamnya. Karena dulu mekanisme undang sepanjang diizinkan oleh pengadilan. Itu contoh betapa kekhawatiran soal peradaban manusia besok kalau seandainya lahko kenyataan yang terjadi. Islam itu
mengantisipasi jangan terjadi seperti itu. Lah di usia alun di usia pernikahannya lah istilah secara kesehatan reproduksinya itu alun memadai lah masih usianya masih usia anak-anak. Secara kesehatan, secara psikologi, secara ekonomi, secara pendidikan, secara emosional, abal itulah kebatangkaya ya. Abang cakap-cakap kan ada lo filmnya dulu pernikahan dini mah. Pernikahan dini ada filmnya tuh. Hah? Oh dulu kau orang saulah ya mah. Kan barang lelo ya. Mama noen celia lah di nikahnya. Kalau dulu itu memang kalau dicaliak, kalau undang-undang sebelumnya tuh di bawah 5 baleh tutup. 6 baleh dulu, jadi undang-undang sebelumnya itu 6 baleh boleh. Kini kok banyak masalah yang muncul, maka dinaikan namanya adalah pendewasaan usia pernikahan. Pendewasaan usia pernikahan, PUP, supaya lebih matang. Karena ternyata kemiskinan itu disebabkan karena ada pernikahan di usia dini, alun siap lai, alun matang, itu tuh contohnya. Maka kalau di Makkah, perempuan Makkah itu sendiri, itu ndak bebas takah dewa dah. Hah? Iya maharnya mahal karena perempuan itu terhormat. Mahar itu sebenarnya tergantung permintaan perempuan ya. Dewa adalah tradisi ya, lah seperangkat alat salat lah jadi itu je. Polisi itu minta lah, kejang kan pula itu. Oh mahar motor, minta kejang. Hah? Oh menolak tu baru gak lain. Kalau lihat mau pula ya. Jadi itu hak perempuan mahar tu. Jika mahar laki tinggi tu. Aku mahar laki dia lebih tinggi je. Jadi sebenarnya wa'atu haqqahu. Nah, jadi sampaikan harus itu haknya perempuan itu. Kau tak balik ya bayi mahar je baik. Mangkoe dek bayi mahar minta lo maharnya mahar. Kalau bayi minta cium mah, minta lo mahar cium mah. Harus tak tu. 20.000 maharnya. Oh, alat sama yang kau berapa satu ini? Iko menurut ambo karena memang edukasi tentang hak perempuan tentang mahar tu tidak kuat. Harus dijelaskan ke perempuan, wahai perempuan, kamu adalah makhluk yang mulia. Makhluk kalau Ahmad Dhani kan lain lo deh. Iko para lo menjelaskan kepada masyarakat tentang hak maharnya. Jadi tidak murah-murah ya. Kalau kayu jumbo bergening lah polisi kan. Mahar. Hah? Oh nak mampu tu bang, agaknya leh. Mangkoi di kecian calon pula itu belo dah siap menyediakan mahar tu ambo. Saat itulah udah nikah jumbo. Itu leh. Yo kan. Hah? Itu tentu kurang lo wajah putan tu itu lah. Makanya di Arab banyak jomblo. Mana? Di Arab itu kan banyak jomblo. Tidak hasil dia sadar dores. Mangko laki-laki di Arab tu banyak jomblo. Mangka panganai nanti katu deh karena mahar tu mahar. Sebenarnya memang menurut kajinya hadisnya memang perempuan tak boleh lo meminta mahar mahal-mahal. Harus rajin lah, rajin. Tetapi dan harus dipahami mahar tu haknya perempuan. Itu adalah haknya perempuan, seyogianya tentu yang wajar. Tetapi harus dipahami, laki-laki ini berkewajiban untuk memenuhi mahar yang diajukan. Itu kan istilahnya negosiasi lah. Maka dari awal tu didudukan. Kalau dari awal salam moko kan dah tahu je dah. Apa maharnya? Antali tahu polisi kau maharnya tenda tu. Pokoknya hari tu je. Maharnya sepangkat alat solat dibayar tunai gitu aja. Biasanya meminta gitu, biasanya mama gitu. Oh, lagi yang bunda tanya punya dulu. Itu. Harus perempuan yang meminta. Kalau sekedar lagi dia tuh semangat lewat dia tuh pakai kok kan enggak ada.
Jepang ini kan. Oh, lebih edukasi gitu ya. Yang penting itu adalah perempuan itu tahu tentang haknya dan laki-laki tahu lo tentang kewajibannya. Tidak sekadar karena kini itu kan bantu lah sejarah seperti itu aja gitu lah lapehnya. Nah, lalu kemudian materi itu soal perempuan di Makkah. Jadi betul kejadian Dores tadi, maka di negara di Arab itu banyak cowoknya jomblo. Karena berpikir lu, mangkoi akibat takatu di jomblo takatu, akhirnya malewa-lewa lo karena lain, kan itu lo masalahnya. Mangkoi ketika mencari anak lain tu agak tabalala matuai gitu. Khilafan liman naza'afi, kecuali ada juga yang membantah soal haram perempuan Makkah untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunat dengan umrah. Ada juga yang membantahnya. Barang untuk awak untuk melaksanakan umrah kau cukup sekali di dalam seumur hidup awak. Sekali itu sebenarnya. Matu lihat di sini. Oh haji kau, haji marratan wahidatan, sekalinya haji itu marratan wahidan. Li'anna sallallahu alaihi wasallam la yahju ba'da fardil haji ila marratan wahidah, haji wada. Jadi sekali sebanyak hidup haji kau saminimal lah. Karena apa dasarnya Nabi SAW tidak haji itu setelah fardu haji. Haji difardukan kan tahun ke-6 setelah hijrah. Sebelumnya Nabi Muhammad sering haji sebelum hijrah. Tapi setelah difardukan haji, Nabi Muhammad hanya satu kali melaksanakan haji, yaitunya haji wada. Karena kabar Habib Hurairah SAW kata benar Rasulullah SAW, ayuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja, sungguhnya Allah telah memfardukan kepadamu haji, pahaju, maka hajilah kamu. Maka berkata seorang laki-laki yang makan akala'am ya Rasulullah, maka dia Rasulullah hatta qala salasan. Jadi kalaupun awak mengajukan haji 3 kali silahkan, kalau seandainya lain mampu. Kalau baginda mampu silahkan, mau 3 kali silahkan. Tapi kewajibannya adalah marratan wahidatan fil umur, sepanjang umur awak. Sebenarnya tidak mesti harus segera, innama yajuzu takhir, boleh mentakhirkan dengan syarat yakin bisa melakukannya di masa yang akan datang. Jadi contoh alun bisa kini lain untuk biswa masih ada peluang, masih bisa tuh, bahwa tidak sempit waktu terhadapnya, kecuali dengan nazar. Kalau dengan nazar, ada segerakan nazar atau mengqadha atau takwi arat tua kan dicilu ada orang lain, boleh disegerakan. Atau hilang arat tua dengan kondisi tertentu, atau khawatir wah le lambe-lambe na ko lamah wah. Kalau kini kan itu nama ambil le, masalah kotanya, masalah antrian le. Kalau dewa masalah lain tu khawatir harta hilangnya nak doro, takwi dirampih orangnya nak doro, cuma soal kota le. Kalau misalnya mau dari Papua, karena kan ada tes petugas haji. Yo. Iwe tes petugas haji kok kadang-kadang kan yang diatur orang lain bang. Mungkin ada tuh lain kan. Kalau petugas haji itu kan digaji, digaji terus selama 7 bulan digaji. Kalau awak ingin berakhir gitu kan. Tapi bagi kita pimpinan kok ambil ada Pak Fifty bos 1 juta, tapi bukan kayak ini petugas haji ya boleh itu dengan kita. Boleh nggak gitu? Dah, dua boleh nanti kata. Dua boleh. Ini mainnya gitu kurang. Ya mengalu ikut kata kalau lah main caru aja ndak masuk, mengalu ikut kata. Karena mau aja petugas digaji. Tu gaji awak harus terima lo gaji awak. Kecuali gaji itulah terima tu masyarakat gaji. Kalau kira-kira kapasitas masyarakat, berarti kalah mensyaratkan nama itu. Kalau nan sogok itu kan syarat nama itu. Sogok itu ada pembicaraan ambo luwihan ambo. Kan ada honore tu honore untuk apa? Kalau seandainya apa lah maksudnya kan hukum itu masalah perilakunya pak. Perilaku yang kayak tadi itu tentu namanya itu masih dalam bentuk permainan. Kalau lah permainan itu jalan masuk sogok tu. Kalau lulus nama nilai tinggi kan dapat kayak gitu dong. Konti lain, nyo na bodoh lain.
Inyo nan zolim lah itu. Ya makanya kalau seandainya nak kano tu nak saya ikut. Karena posisi-posisi yang kemudian membuat ruang terjadinya praktek-praktek yang tidak baik dalam ibadah. Sebenarnya kan kalau bermain dalam ibadah, contohnya masuk aku kota Nusa, justru kan mengurangi hak orang lain jadinya. Itu kan ibadah. Ibadah aku kan tak sekedar kesempatan saja doh, tapi soal proses mendapatkan kesempatan. Awak berdunia kadang-kadang kan istilahnya dalam kondisi takaho, nampin tak boleh, kacaro lah, bahalalan. Itu nan terjadi emosi beragama, emosi beribadah asal terpenuhi kacaro na lain lah, kita lalui. Tak begitu sebenarnya ibadah. Apalagi takah praktek-praktek kolusi yang kayak tadi. Kalau seandainya masih ada ditemu takah tu laporan ini, publikasian. Iya mengkoi laporan takah tu publikasian buat medsos. Elai buh orang sendiri bisa diaudit sendiri. Itulah. Terakhir, waqila yajibu 'alal qadri alla yatruka al-hajja fi kulli 5 sinina li khamrin fi. Jadi dikatakan wajib terhadap orang yang mampu bahwa dia tidak meninggalkan haji pada setiap 5 dalam 1 tahun. Jadi ada juga yang berpendapat kalau tadi kan 1 kali dalam setahun. Kemudian ada yang menyebutkan bahwa bagi yang mampu kalau bisa sekali dalam 5 tahun. Itu bagi yang mampu. Kalau kini aja mampu je lah seorang kesempatan nak dolai. Nah, jadi pasuhnya tadi lain. Kalau kemang jatah na lain lo lain. Itu penjelasannya. Kalau dulu kan memang ada yang sampai sekali 5 tahun. Ada yang sekali setahun. Tapi kan istilah populer itu kan memahami makna risiko. Berarti kan orang itu kan merujuk ke kitab je tu. Tapi kalau kini lain, semuanya serba terbatas. Jatah terbatas. Inilah 20 tahun lah. 7 balik atau 7 balik sampai 20 tahun. Takkan tuang Dewa Sumatera Barat. Kau demanya ada lah sampai lain ada 5 tahun. Karena orang daftar sing ini gitu. Ayo, ya mereka sebenarnya. Lah itu dulu kira kajian subuh pagi ini Pak Tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.